Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Farinda Safadia Safitri dengan NIM 241050 dari Prodi S1 Manajemen Universitas Jember. Nah, di video kali ini aku akan membahas salah satu topik penting dalam manajemen keuangan, yaitu cost of capital atau biaya modal. Nah, materi ini itu sering banget muncul dalam analisis investasi dan pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Jadi, buat teman-teman yang lagi belajar keuangan atau sedang menyiapkan tugas presentasi, tonton sampai habis ya. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari cost of capital. Menurut Brigham dan juga Houston pada tahun 2019, cost of capital is the minimum rate of return a firm must earn to maintain its market value. Artinya, tingkat pengembalian minimum yang harus dicapai perusahaan agar nilai sahamnya ini tidak turun. Jadi, sederhananya, cost of capital adalah biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk mendapatkan dana baik dari hutang maupun dari modal sendiri. Nah, kalau pengembalian proyek di bawah biaya modal, perusahaan bisa dianggap tidak efisien. Lalu, untuk komponen utama cost of capital, biasanya perusahaan ini menggunakan dua sumber utama pendanaan. Nah, yang pertama ada cost of debt, yaitu biaya dari utang, dan juga cost of equity, yaitu biaya dari saham biasa. Nah, untuk komponen lainnya yaitu ada WACC, yaitu weighted average cost of capital, yaitu rata-rata tertimbang dari keduanya. Nah, untuk rumus dasar untuk KD atau cost of debt yaitu I, tingkat bunga pinjaman dikalikan dengan kurung 1 min T, yaitu tarif pajak perusahaan. Lalu untuk KE yaitu cost of equity, RF, tingkat pengembalian bebas risiko ditambahkan dengan beta, ukuran risiko saham terhadap pasar dikalikan dengan RM min RF, yaitu premi risiko pasar. Lalu untuk WACC sendiri yaitu WD, proporsi dana dari utang dikalikan dengan KD, ditambah dengan WE, proporsi dana dari ekuitas dikalikan dengan KE. Rumus ini dipakai untuk menghitung biaya modal. Nah, utang itu dihitung dari bunga setelah pajak, sedangkan ekuitas ini memperhitungkan risiko pasar lewat model CAPM. Lalu hasilnya ini nanti digabungkan untuk mendapatkan rata-rata tertimbang atau WACC. Nah, di sini ada contoh kasus PT Ecode ingin investasi mesin baru senilai 1 miliar dengan data modal totalnya ini 1 miliar rupiah dari 40%-nya utang dengan bunga 10% dan pajak 25%, lalu 60%-nya ini dari saham dengan KE atau cost of equity-nya ini 14%. Nah, pertama-tama kita hitung KD-nya atau cost of debt dengan rumus sebelumnya, di mana 10% bunga dikalikan dengan kurung 1 min pajaknya 25% atau 0,25. Dihasilkan 7,5%. Lalu untuk menghitung WACC, di mana dana utang 40% atau 0,4 dikalikan dengan KD-nya 7,5% ditambah dengan jumlah dari dana saham yaitu 60% atau 0,6 dikalikan dengan KE-nya yaitu 14% dan hasilnya itu 11,1%. Artinya proyek harus memberi return minimal lebih dari 11,1% supaya layak dijalankan. Nah, dalam contoh kasus ini diketahui IRR-nya itu sebesar 13%. Jadi kalau tingkat pengembalian proyek atau IRR-nya ini lebih tinggi dari WACC, berarti proyek tersebut itu menghasilkan lebih banyak daripada biaya pendanaannya. Jadi proyek ini layak untuk dijalankan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan dari materi ini. Cost of capital membantu perusahaan menentukan apakah proyek investasi akan menambah nilai atau justru merugikan. Semakin rendah WACC dan semakin tinggi return proyek, semakin bagus bagi perusahaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya.